Itu dia akrobatnya. Iya benar. Rombongan itu yang diminta Den Ayu ke Katu Munggungan. Kita mendekat nih. Tidak, nanti saja. Dan cepat kamu menghadap kepadaku. Sembah hamba Kanjeng Ratu. Kamu pintar, Koco Benggolo. Kamu memang benar-benar pintar. Tidak berhasil membujuk aku untuk melihat perkembangan Kadipaten. Kamu membawa aku ke Setro Gondomait. Kamu pikir aku tidak tahu? Tujuan utama kamu tidak lain adalah untuk memaksa aku, supaya aku melihat perkembangan yang terjadi antara Ayu Sekarsari dengan Bayu Samudro. Itu kan tujuan utama kamu? Ampuni hamba Kanjeng Ratu, ampuni hamba. Hamba mohon Kanjeng Ratu maklum, hamba tidak ikhlas. Kalau Raden Bayu Samudro yang digadangkan menjadi penyatu tanah Jawa, harus tergelincir oleh dosa yang tidak dikehendakinya Kanjeng Ratu. Terus? Hamba tahu, hamba ini seorang abdi. Tapi haruskah hamba diam saja melihat masa depan Raden Bayu Samudro yang terancam Kanjeng Ratu? Satu kutuk Ratu Gedeng Permoni telah terlaksana. Raden Bayu Samudro telah membunuh ayahnya sendiri, Tumenggung Cokronanggolo. Sekarang ini, kalau Kanjeng Ratu tidak berkenan melihat perkembangan Raden Bayu Samudro di Katemenggung, maka siapa yang dapat mencegah terjadinya kutukan selanjutnya? Aku Tumenggung. Haruskah hamba diam, Kanjeng Ratu? Di tengah samudera luas nan tenang, gelombang amarah dan kegelisahan menggulung hati Sang Ratu Kidul. Di dasar kerajaan lautnya, Koco Benggolo, penjaga setia, terus memantau hubungan terlarang antara Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari. Kekhawatirannya semakin besar, terlebih saat ia merasakan bahaya nasihat licik Nyi Wingit mengintai langkah Raden Bayu. Kutukan pertama telah melukai takdir, sementara bayang-bayang kutukan kedua mengancam mendekat. Dalam kegundahannya, Sang Ratu Kidul mendengarkan Koco Benggolo yang datang menjelma sebagai manusia, membangkitkan rasa tanggung jawabnya sebagai ibu pelindung samudera. Ia pun bersumpah melindungi keseimbangan lautan dan takdir besar tanah Jawa. Memang melaksanakan tugas dan menaati perintah. Tetapi tidak ada salahnya, sesekali kalian mengingatkanku, mengingatkan kelemahanku. Kanjeng Ratu. Ya, aku tahu. Kalian takut mengemukakan pendapat. Takut menyampaikan sesuatu. Tapi setelah ketakutan dan rasa ewuh pakewuh yang menghalangi keinginan kalian itu. Sebab Ratu Kidul juga titah yang memiliki kekurangan-kekurangan. Jadi beranikan diri kalian untuk mengatakan apa yang harus kalian katakan. Sebab ratu yang baik, pemimpin yang baik adalah yang mau mendengar apa yang harus didengar. Kasih Gendau Kanjeng Ratu. Mulai hari ini, pantau terus perkembangan yang terjadi di Kadipaten. Dan hubungan antara Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro. Sebagai ibu yang harus bertanggung jawab kepada anaknya. Aku akan berusaha keras menyadarkan mereka berdua. Aku berjanji. Selalu saja aku disalahkan. Kapan aku bisa dianggap benar, Nyi Ratu? Kapan? Wingit! Nyi Ratu, jangan salahkan aku kalau selalu kusalahkan kau, Wingit. Apa salah saya, Nyi Ratu? Kegisikan mencari bantuan adalah kesalahan utamamu. Apa salahnya saya minta bantuan pada anak saya, Nyi Ratu? Mencari bayi korban itu adalah tugas rahasia. Jadi, tidak boleh ada seorang pun yang tahu, termasuk anak dan cucumu.
Kalau begitu, kalau begitu, maka dari itu, diam dan tenanglah di sini. Sampai Mata Belok menemukan bayi yang kita cari itu. Setelah bayi ditemukan, baru kau keluar dari sini dan ambil bayi itu dari tangan ibunya. Tapi, apa saya harus tetap dikurung di sini? Karena kau bandel, Wingit. Aku tidak ingin kau kemana-mana dulu. Sampai urusan bayi korban itu selesai. Sampai nanti. Nyi Ratu, tunggu. Jawab atau tunjukkan. Apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan perang? Memenangkan pertandingan? Jawab atau tunjukkan. Apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan perang? Memenangkan pertandingan? Sembah kami yang mulia. Di sisi lain, Nyai Wingit, yang pernah berjaya, kini menjadi tawanan di Istana Ratu Gendeng Permoni. Dosa besarnya adalah melangkah ke Gisikan tanpa izin, mencari bantuan demi bayi bertanda kutukan yang diramalkan akan lahir. Ratu Gendeng Permoni menegaskan bahwa tugas mencari bayi adalah milik Mata Belong, dan Nyi Wingit hanya boleh bertindak sesuai waktu yang ditentukan. Kini ia hanya bisa menunggu, terbelenggu oleh janji dan nasib yang tak terduga. Mereka itu siapa, Nyi? Tertarik dengan kelebihan yang mereka miliki. Yang saya tanyakan mereka itu siapa, Nyi? Dan kenapa dari ujung tombak dan ujung pedang mereka bisa keluar puluhan prajurit, Nyi? Mereka adalah Rawaka dan Rawakira. Dan Rupaka dan Rupakira bersaudara. Mereka saling bertarung? Tidak. Mereka sedang berlatih. Apakah mereka manusia siluman? Mereka hanya manusia biasa. Tetapi para prajuritnya yang keluar dari tombak atau pedang mereka adalah manusia. Sementara itu, Nyai Grinsing menyusun rencana dalam diam. Ia mengamati dua kesatria setengah siluman yang berlatih dengan gemilang, tombak dan pedang mereka membelah angin seperti kilat. Dewi Andini telah menyiapkan emas untuk membeli jasa mereka, dan Nyi Grinsing memutuskan untuk segera bertindak. Ia tahu, dalam pertarungan ini, setiap sekutu adalah peluang yang tak boleh dilewatkan. Membayar mereka, Nyi. Tapi apakah ada jaminan bahwa kami pasti akan menang kalau kami sudah membayar? Hanya merekalah harapan kita, Den Ayu. Iya. Apa boleh buat? Kalau begitu, saya akan ke Rawapening untuk tawar-menawar dengan mereka. Iya, Nyi. Iya, Nyi. Kamu lihat sendiri Tapak Dento. Loro Andini dan Raden Sombo putranya benar-benar kalut, tidak bisa mengendalikan diri. Kasinggi Handau Kanjeng Ratu. Tapi, bukankah semua itu karena pengaruh Nyi Gringsing? Ya, kamu benar. Nyi Grinsing memang benar-benar sangat berperan. Haruskah Nyi Gringsing saya hadapkan pada Kanjeng Ratu? Dan kembali saya bawa pada Puro Ijo Kanjeng Ratu. Di tengah semua ini, Mata Belong akhirnya berhasil menemukan bayi yang diramalkan itu. Bayi tersebut lahir dengan luka-luka mengerikan, seolah tubuh kecilnya membawa tanda kutukan. Ratu Gendeng Permoni segera memerintahkan Nyi Wingit untuk mengambil bayi itu, meski hatinya bergetar menghadapi ramalan buruk yang kini nyata. Tidak, Tapak Dento. Selama Nyi Grinsing tidak mengganggu langsung kepentingan Laut Kidul, dia tidak bisa dibawa ke sini. Tapi menyewa kelompok Rawaka Rawakira, Rupaka Rupakira, untuk menyerang Katumenggungan, sama halnya dengan mengguncang jalannya Raden Bayu Samudro ke tampuk pimpinan Katumenggungan.
Itu sudah menjadi risiko Bayu Samudro untuk mencapai kedudukannya, Tapak Dento. Jadi biarkan saja. Bayu Samudro dengan Tapak Musti dan Tapak Lamatan yang akan mengatasi itu. Kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, Nyandung dawuh Kanjeng Ratu. kamu boleh mundur. Jangan lupa cari tahu dan lindungi bayi yang akan menjadi korban Nyi Wingi. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Pamit mundur. Di Kaku Temenggungan, Ambarwati dan Samhong memamerkan keahlian kungfu mereka. Dari kejauhan, Ayu Sekarsari memandang dengan mata berbinar, kagum akan keanggunan mereka. Nyi Birah yang mendampingi Ayu menunjuk seorang sosok tak asing. Yudo Turunggo, yang melihat Ambarwati, tertegun seolah dihantam badai emosi. Di saat bersamaan, Ibu Ayu menghampiri Ambarwati dengan pelukan penuh kasih, seolah menyambut bagian keluarga yang lama hilang. Pertemuan ini membawa kehangatan yang tak terduga, membuat keluarga Samhong merasa berkah telah menyatukan mereka kembali. Sudah sangat sering, sudah tidak putus-putus. Begitu Iya, ya? Mbok. Tapi Iya, sudah sana pergi ya. Biar di Iya. sini Mbok yang ngurusi. Ayo, sudah cepat kamu pergi. Ayo cepat. aku tinggal dulu ya, Nik. Ambil minum, Nyi. Nyi Ratu. Kamu sudah mendapatkannya, Mata Balok? Sudah, Nyi Ratu. Baik kalau begitu, Wingit akan menyusulmu. Baik, Nyi Ratu. Sabar, Nak. Di Kaku Temenggungan, Ambarwati dan Samhong memamerkan keahlian kungfu mereka. Dari kejauhan, Ayu Sekarsari memandang dengan mata berbinar, kagum akan keanggunan mereka. Nyi Birah yang mendampingi Ayu menunjuk seorang sosok tak asing. Yudo Turunggo, yang melihat Ambarwati, tertegun seolah dihantam badai emosi. Di saat bersamaan, Ibu Ayu menghampiri Ambarwati dengan pelukan penuh kasih, seolah menyambut bagian keluarga yang lama hilang. Pertemuan ini membawa kehangatan yang tak terduga, membuat keluarga Samhong merasa berkah telah menyatukan mereka kembali. Mata Balok, tuntun aku ke tempatmu. Cepat, Nyi Wingit. Cepat. Sebelum dukunnya datang. Ki, bagaimana Ki? Tukul sama Mbak Dukunnya sudah datang apa belum? Belum, Nyi. Bagaimana toh ini? Kok belum datang juga? Waduh, sebentar ya, sabar Yondo. Maaf nih, aku harus... Tenang. Ambil nafas. Ini aneh. Bayinya luka. Walaupun saya kembali ke Katumenggungan, saya tetap sahabat Melan, Samhong, dan semua keluarga di sini. Percayalah, saya tidak akan pernah melupakan kalian. Benar begitu? Kenapa tidak? Ayo, sudah siang. Kita berangkat. Iya. Saya pergi dulu ya, Melan. Iya, hati-hati ya. Melan, jangan khawatir. Habis ini Melan pasti hamil lagi. Nanti dulu, biar sembuh bener dulu. Iya, tentu saja. Kalau sudah sembuh, ya.
Iya, tidak salah lagi. Ini adalah jurus selendang menyambar toya. Dan Ayu memperhatikan tidak? Memperhatikan apa? Itu wajah pendekar wanitanya Den Ayu. Luar biasa. Itu Ambarwati. Ambarwati? Iya, putri yang terusir karena ulah Raden Sombo. Hentikan! Kenapa permainan kami dihentikan? Atraksi kalian berbahaya. Kami takut Putri Ambarwati cedera. Putri Ambarwati? Iya. Jadi Raden tahu kalau... Iya. Kakang Yudo Tronggo juga sudah tahu. Ambarwati? Jadi Kakang... Iya, ketika Kakang ke rumah Tembem sekian waktu yang lalu, Kakang curiga kalau Ambarwati di sana. Iya, saya memang ada di sana, tapi saya sembunyi. Kenapa sembunyi? Bagaimana tidak sembunyi, Kakang? Ambarwati kan buruan Katumenggungan. Itu kan karena ulah Raden Sombo. Tapi sudahlah, semuanya sudah berlalu. Di tengah semua intrik ini, Sang Ratu Kidul, sang penjaga takdir, mengawasi permainan yang kian rumit dari kejauhan. Ia siap menggerakkan bidaknya, memastikan bahwa takdir besar tanah Jawa tetap berada di jalur yang benar. Nyibira pada ibu. Maafkan saya, Bunda. Hanya dengan cara inilah saya bisa kembali masuk ke Katumenggungan. Tidak apa. Bunda menerima kepulangan saya. Ini rumahmu, Ambarwati. Kenapa tidak? Bunda. Tidak kusangka pertemuan akan semulus ini. Tidak kusangka. Aku juga tidak menyangka. Ternyata rombongan akrobat itu telah benar-benar mempermudah aku masuk ke Katumenggungan. Terima kasih, Tanamfu. Iya, bagus. Jadi Putri Ambarwati kembali ke Katumenggungan dan Putri Ayu Sekarsari menerima kembali putri yang sudah dinyatakan buruan itu. Benar, Nyi Ratu. Dan menurutmu Bayu Samudro menetap di sana? Benar, Nyi Ratu. Ini yang aku tidak suka. Aku tidak suka kalau Bayu Samudro menetap di sana. Aku tidak suka. Mohon maaf, Nyi Ratu. Kelihatannya Raden Bayu Samudro akan diangkat menjadi Senopati Katumenggungan, Nyi Ratu.
Tidak. Bayu Samudro tidak boleh menjadi senopati Katumenggungan. Bayu Samudro harus menjadi lelananging Kedaton Branga. Kita harus merebut Bayu Samudro dari tangan Ayu Sekarsari. Setuju, Nyi Ratu. Sudah saatnya Selo Lumutan berperang untuk kepentingannya sendiri. Iya, kamu benar Pudaksari. Kita akan berperang untuk kepentingan kita sendiri. Kita akan rebut Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari. Kapan kita ke Katumenggungan, Nyi Ratu? Secepatnya. Ada apa, Romo? Tunggu, Branga. Kamu jangan gegabah, anakku. Jangan terbawa oleh panasnya darah yang menggelegar. Kamu bisa saja memerangi Katumenggungan untuk merebut Bayu Samudro. Tapi ingat, memerangi Katumenggungan dan merebut Bayu Samudro sama dengan memerangi Bayu Samudronya sendiri. Memerangi Katumenggungan sama dengan memerangi Bayu Samudro sendiri, Romo. Ada cara yang lebih halus, yang akan lebih berhasil untuk menundukkan Bayu Samudro, anakku. Apa itu, Romo? Kamu harus jadi Ayu Sekarsari kalau kamu ingin memiliki Bayu Samudro. Saya harus menjadi Ayu Sekarsari bila ingin memiliki Bayu Samudro, Romo. Iya. Kenapa, Romo? Nanti kamu akan tahu sendiri kenapa Romo menyarankan seperti itu. Meripat Sewu. Hamba yang mulia. Kuberikan kamu gelang pedut nguwung. Hah? Gelang pedut nguwung? Dengan gelang ini kamu akan lebih leluasa untuk menyusup kemana saja tanpa terlacak, baik gerakanmu maupun getaranmu. Terima kasih yang mulia. Untuk sementara menetaplah di Katumenggungan. Laporkan segala apa yang terjadi di sana, terutama mengenai Bayu Samudro. Baik yang mulia. Pergilah. Baik yang mulia. Romo? Jangan melakukan apapun sebelum kamu tahu perkembangan yang pasti tentang Bayu Samudro. Romo? Kenapa? Kenapa saya harus menunggu lagi? Apa jadinya nanti kalau Bayu Samudro menjadi milik Ayu Sekarsari? Tidak, saya harus berbuat sesuatu. Itulah yang bisa hamba laporkan, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Koco Benggolo. Sendigodau, Kanjeng Ratu. Pengiriman Meripat Sewu dengan gelang pedut nguwung memang langkah yang tepat dari Ki Bajul Boga. Tetapi kenapa Ki Bajul Boga menyuruh Ratu Branga untuk menjadi Ayu Sekarsari? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa meraba maksudnya. Apa ini ada hubungannya dengan kutuk Niwingit, Kanjeng Ratu? Ada hubungannya yang bagaimana? Mungkin Ki Bajul Boga tahu tentang kutuk itu, Kanjeng Ratu. Bisa saja dia tahu. Kalau Ki Bajul Boga tahu, berarti dia juga tahu bahwa setelah Raden Bayu Samudro membunuh romonya sendiri, maka suatu saat nanti Raden Ayu Sekarsari akan jatuh cinta pada Raden Bayu Samudro. Dan sebaliknya, Raden Bayu Samudro akan jatuh cinta dengan Raden Ayu Sekarsari. Lalu? Ketika gayung bersambut, Raden Bayu Samudro menerima cinta Raden Ayu Sekarsari. Atau sebaliknya, Raden Ayu Sekarsari menerima cinta Raden Bayu Samudro. Maka, pada saat itulah Ratu Branga Membowarno menjadi Raden Ayu Sekarsari. Maka dengan cara itulah, Ratu Branga bisa menguasai Raden Bayu Samudro dan memboyongnya ke Selo Lumutan. Tidak, itu tidak akan terjadi. Koco Benggolo. Nyandung Dau, Kanjeng Ratu. Awasi terus perkembangannya. Aku tidak mau sampai kecolongan. Ngesto akan Dau, Kanjeng Ratu.